Kali ini saya ingin sedikit berbagi tentang bagaimana menggunakan kalkulator saintifik khususnya untuk menyelesaikan masalah trigonometri. Yang pertama, kita gunakan kalkulator saintifik ini untuk menghitung nilai trigono dari suatu sudut atau sebaliknya untuk menghitung sudut jika yang diketahui adalah nilai trigononya. Nah, langkah pertama, kita install dulu kalkulator saintifiknya. Kamu buka di Play Store ya, install di Play Store. Nah, silahkan di install, banyak macam dari software yang bisa digunakan. Nah, contohnya saya gunakan ini Hyper Scientific Calculator. Kalau sudah di install, buka. Nah, ini tampilannya ya. Tampilannya ini. Nah, perhatikan di situ ada tombol sin ya. Lalu ada tombol cos, ada tombol tan. Nah, ya. Lalu di atasnya itu ada sin min 1, cos min 1, pangkat min 1, dan tan pangkat min 1. Ini maksudnya apa? Inverse ya, inverse dari sin. Jadi kalau tombol yang putih ini, nah, itu untuk menghitung nilai dari trigono, perbandingan trigono sudutnya yang diketahui ya. Nah, tapi kalau nilai trigononya yang diketahui, maka untuk mencari sudutnya kita gunakan yang inverse ini, yang kuning. Contoh, hitung nilai sin 60. Berarti langsung sin 60. 0,866. Berarti berapa itu? Setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 itu 0,866 ya. Cos dari 60 berarti cos 60. Hasilnya adalah 0,5. Nah, ini kalau yang istimewa langsung kita bisa tahu, cek betul apa enggak. Tapi kalau yang tidak istimewa ya, misalkan adalah tan 80. Nilainya adalah 5,671 ya. Ini nilai dari tan sudut 80. Oh ya, ada yang lupa, yang perlu diperhatikan kalau sudutnya pingin dalam satuan derajat ini ya, degree, dek. Nah, perhatikan dek itu di atas itu berarti degree, berarti sudutnya dalam satuan derajat. Kalau radian maka kita tekan DRG ini, DRG ya, rad ya, radian sudutnya. Kalau derajat berarti degree ya, berarti tan 80 nilainya dari 5,671. Nah, sekarang bagaimana kalau sebaliknya? Yang diketahui adalah nilai sinnya, misalkan sin yang nilainya 0,5 itu sudut berapa ya? Berarti kita gunakan yang inverse, shift sin itu. Nilainya yang 0,5. Nah, berarti sudutnya 30 ya. Nilai sin min 0,5 itu ada di sudut 30 ya, pakai sin inverse. Nah, kalau berapa? Seperti contoh nomor 3 itu. Tentukan nilai sudut nomor 3, misalkan nomor 3D ya. 3D, perhatikan situ ada cos 2x plus 15 sama dengan 0,9478. Nah, ini persamaannya kan ingin kita selesaikan, ini persamaan trigononya. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan persamaan trigono? Kan berarti A-nya yang ruas kanan itu kan kita rubah menjadi cos ya. Berarti kita cari cos berapa yang nilainya adalah 0,9478. Nah, caranya adalah ini. Shift ya, cos. Nah, berarti muncul cos inverse dari 0,9478. Nah, maka hasilnya adalah itu, sudutnya 18,594.
Berarti nanti persamaannya menjadi yang 3D, cos 2x plus 15 sama dengan cos 18,60 begitu ya. Jadi dibulatkan aja, 60 derajat. Bisa ya? Oke, tuh. Nah, sekarang bagaimana Pak? Ini kalau ada sekan, kosekan, dan kotangen. Di kalkulator kan nggak ada itu. Jadi caranya untuk menghitung berapa kotangen 30 ya pakai kalkulator. Nah, kalau kotangen 30 itu kan istimewa ya. Nilainya adalah akar 3. Tapi kalau dia kalkulator munculnya bukan akar 3 nanti. Tetap dalam angka desimal. Bagaimana menghitung kotangen 30? Berarti kalian tahu rumus identitas dari kotangen itu adalah sepertangen ya, berarti pakai 1/1 pernya pakai ini D per C ya, per tan dari 30. Nah, berarti ini sama dengan kotangen 30, nilainya adalah 1,732 ya, akar 3. Akar 3 berapa akar 3? Coba. Akar dari 3. Ya betul ya, 1,73. Berarti betul tadi itu jawabannya. Nah, itu menghitung nilai trigono kalau kotangen, sekan, atau kosekan. Kalau kosekan berarti kan 1 per sin. Kosekan 30 itu berapa? Berarti 1 per sin 30. Nah, ini kan sama dengan koseka 30 ya. Nah, oke, berarti nilainya adalah 2 ya. Ya. Sekarang bagaimana sebaliknya kalau kita ingin mencari sudut dari sekan yang nilainya 1,3414 ya. Contoh seperti nomor 3 yang I itu ya, 3I kan ada persamaan. Sekan X sama dengan 1,3414. Nah, untuk bisa menyelesaikan persamaannya ini kan kita rubah ini 1,3414 ini menjadi sekan ya, sekan berapa begitu. Caranya gini pakai kalkulator. Sekan itu kan adalah seperkos ya. Berarti nilai kosnya yang kita cari ya, nilai kosnya berapa nanti tinggal di inverse. Berapa nilai kosnya yang sekannya 1,3414, berarti 1 dibagi dengan 1,3414 begitu ya. Ini yang di bawah ini adalah nilai kosnya, ini nilai kos 0,745 ini nilai kosnya. Nah, yang kita cari kan sudutnya berapa ya. Maka caranya kita copy hasilnya ini, copy result begitu. Nah, kita copy lalu ulang lagi. Karena kita mencari sudut berarti kan cari shift, pakai shift cos. Nah, karena tadi sekan. Shift cos dari itu. Nah, paste ya, tadi hasilnya tuh. Nah, maka didapatkan sudutnya adalah 41,798 ya. Kalau mau dibulatkan 41,8. Sehingga nanti untuk yang 3 itu persamaannya menjadi sekan X sama dengan sekan dari 41,8. Paham ya? Nah, ini kalau ini saya copy lagi. Sekan ya, sekan berarti seperkos ya. Ya, mungkin itu saja dulu. Bisa kita lanjutkan di WA kalau ada pertanyaan. Selamat bekerja.